adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, fantastis, yes. Wah, luar biasa sekali ya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, udah pada kangen gak untuk sekolah minggu? Kangen? Kangen. Sama, kakak juga kangen untuk datang sekolah minggu dengan anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Nah, adik-adik, hari ini kakak punya satu kabar gembira buat kita semua. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang kita sebut dengan New Normal atau kebiasaan baru. Nah, apa sih New Normal itu? New Normal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya kita dapat beraktivitas seperti biasa di luar rumah, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga jaga jarak tentunya. Nah, kabar gembiranya adalah kita sudah bisa sekolah minggu bersama. Yeay! Nah, mau tahu nggak gimana tata cara ibadah sekolah minggu dalam masa new normal ini? Yuk, sama-sama kita lihat videonya. Pertama, sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, pastikan untuk membersihkan ruang ibadah terlebih dahulu dengan cairan disinfektan, terutama meja dan kursi tempat adik-adik sekolah minggu beribadah. Kedua, guru-guru sekolah minggu menyambut adik-adik dan mengarahkan mereka untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gereja. Halo adik-adik, sebelum kita masuk, kita cuci tangan dulu ya. Silahkan. Pertama, putar kerannya, lalu basahi kedua tangannya. Setelah itu, ambil sedikit sabun. Kedua, gosok telapak tangan kanan dan kiri. Ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Selanjutnya, gosok punggung jarinya. Lalu, ibu jari kanan, ibu jari kiri, ujung jari kiri, dan ujung jari kanan. Setelah itu bilas sampai bersih ya. Jangan lupa tutup kerannya dengan siku, lalu keringkan tangannya ya. Ketiga, pastikan juga untuk memeriksa suhu tubuh adik-adik sekolah minggu satu persatu. Jika ada adik-adik yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, segera untuk menghubungi orang tua atau tim gugus COVID-19 di jemaat. Keempat, dalam satu ruang ibadah maksimal berisi 12 orang dengan jarak minimal 1,5 meter. Adik-adik harus tetap menggunakan masker ya. Kelima, sediakan ruang kesehatan bagi adik-adik yang mungkin tiba-tiba sakit. Adik-adik, jika merasa kurang sehat, lebih baik untuk beribadah sekolah minggu dari rumah ya.
tata cara ibadah sekolah minggu dalam masa new normal ini. Ingat ya, yang boleh melakukan ibadah sekolah minggu hanyalah adik-adik yang tinggal di wilayah zona hijau atau sudah memperoleh izin dari tim gugus tugas COVID-19. Dan juga setelah ibadah langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan singgah kemana-mana ya. Dan juga kita senantiasa menjaga kesehatan, kita berdoa dan kita percaya Tuhan Yesus akan menjaga kita dan akan segera memulihkan dunia ini. Sampai jumpa adik-adik. Karena sudah mau diambil gambar toh? Ayo. Yang sana ke pinggir sedikit supaya ya begitu supaya jaraknya. Tegap. Nah. Oh. Buang umpan dari langit solalino, demi masia, dentu maliling, dari tu batara, siapa si kalua, dari tananan, kayu membuat. Anda di padari, tumai mengarangna, alo syabulan, sola bintoe, Malaysia mintuna, tujong na to'wai, siya manuk-manuk, tuke panina. Natampangi buang Adam sola Hawa, napatoroi lan palat Eden, napasake buang mintu panam-pana, anatiroi lendu mailona. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama kami di sini dan ada saya Kakak Lina. Di sebelah kanan saya ada Kakak Ranu. dan juga ada laki-laki ganteng di sana. Siapa namanya Kak? Kak Yuliano. Adik-adik di rumah apa kabar? Baik, luar biasa, luar biasa. Kalau Kakak Ranu apa kabar? Baik, luar biasa. Baik dan sangat luar biasa. Kak Yulianus? Sangat baik. Sangat baik. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar mengenal dan mengetahui tentang isi Alkitab dalam kegiatan Salib SMGT 2020. Yuk, kita menyanyi kesukaanku belajar firman Tuhan. Adik-adik senang belajar firman Tuhan? Kalau gitu, mari kita berdiri, kita menyanyi Aku berakar, bertumbuh dan berbuah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kesukaan
aku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Adik-adik semua, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga bagimu. Adik-adik, minggu yang lalu kita bersama-sama sudah mengikuti pelajaran melalui Sekolah Alkitab Liburan. Adik-adik, kakak, dan semua orang adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Dan Tuhan mau kita melakukan perintahnya dan taat kepadanya. Tuhan juga mau kalau kita bisa menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Tetapi kita juga harus ingat menjaga diri kita dari hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dan aman. Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita mencintai alam lingkungan kita. Tuhan mengajar kita untuk menjaga ciptaannya dan mencintai diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan paling istimewa. Tuhan sayang kita diciptakan istimewa. Dari mana kita tahu itu? Dari Alkitab. Sekarang kita menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Tapi sebagai manusia yang tidak sempurna, kadang kita melupakan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sekarang, mari semua kita tunduk kepala, kita mohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menyayangi kami. Kami adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Tetapi dalam ketidaksempurnaan kami Tuhan, kami lebih banyak melakukan kehendak kami. Kami melupakan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu memohon, kasihanilah kami Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami boleh tahu
bahwa jika kami datang kepadamu mengakui segala kesalahan kami Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, akan mengampuni kesalahan kami. Kami berterima kasih karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan melalui kebangkitannya, kami boleh memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus mampukan kami untuk selalu bersyukur atas kasih sayang Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Kami percaya Roh Kudus mulai yang akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Kakak Ranu yang akan bercerita. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan segala yang Kakak Ranu akan ceritakan. Tuhan Yesus, inilah kami, dengarkanlah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita nyanyi dulu. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Adik-adik, Kakak Ranu mau tanya, siapa yang pernah merasa takut? Pernah rasa takut? Kenapa rasa takut? Coba. Oh, takut karena mati lampu. Gelap sekali. Kakak Ranu juga ya, kalau mati lampu dan gelap sekali, takut juga. Terus takut karena apa lagi? Karena ditinggalkan papa mama sendiri di rumah. Oh, tapi tidak nangis kan? Terus takut apa lagi? Masih banyak lagi yang takut. Takut kalau sakit, takut dibawa ke dokter ya. Nanti disuntik, cus. Adik-adik pernah rasa takut. Kakak Ranu juga rasa takut. Khususnya akhir-akhir ini. Kakak Ranu takut karena kita semua tahu sekarang lagi ada virus corona yang katanya bisa terjangkit ke orang lain kalau kita bersin atau kalau kita batuk lewat droplet. Adik-adik sudah tahu kan apa itu droplet? Itu loh kalau kita bersin terus ada cairan halus keluar dari mulut kita, itu cairan ludah yang halus. Itu sangat berbahaya. Makanya selalu harus pakai masker. Nah, adik-adik, katanya tuh kalau kita terjangkit virus corona, itu sakitnya parah sekali. Bahkan sekarang kita sudah mendengar begitu banyak orang yang meninggal karena kena virus corona. Nah, adik-adik punya rasa takut. Kakak Ranu juga punya rasa takut. Kira-kira bagaimana ya caranya menghilangkan rasa takut itu? Ada yang tahu? Adik-adik, di sebuah kota kecil yang namanya Listra, ada seorang remaja tinggal di situ bersama ibunya dan neneknya. Nama anak remaja itu adalah Timotius. Nah, Timotius tinggal bersama mamanya yang namanya Eunike dan neneknya namanya Lois. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu Eunike
sangat sayang kepada Timotius. Begitu juga nenek Lois juga sayang kepada Timotius. Bayangkan, sejak Timotius masih bayi, mamanya dan neneknya selalu mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada Timotius. Walaupun Timotius belum bisa bicara, tapi kalau Timotius mau makan, mamanya selalu ajak untuk berdoa. Kalau mau tidur, neneknya bercerita tentang cerita Alkitab, kemudian berdoa untuk tidur. Sejak kecil, Timotius sudah diajarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, kemudian semakin hari dia semakin besar. Dia bermain dengan mamanya, bermain dengan neneknya. Tetap diajar bahwa kalau kita bermain, kita tidak boleh curang. Kalau kita bermain, kita harus mengasihi teman kita. Jangan berantem. Timotius hidup dari hari ke hari dengan pengajaran-pengajaran dari Alkitab yang diberikan oleh mamanya dan neneknya. Nah, pada satu hari mereka mendapat kabar bahwa Bapak Paulus dan Bapak Barnabas akan datang ke Listra. Terus mamanya bilang sama Timotius, "Timotius, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas akan datang ke kota kita. Mereka mau bikin apa? Mereka mau berkhotbah, mau mengajar tentang Yesus kepada kita." Timotius mau ikut. Wah, mau, saya mau ikut. Timotius semangat sekali. Nah, pada hari kedatangan Pak Paulus dan Pak Barnabas, Timotius sudah siap lebih cepat. Akhirnya mereka pergi ke lapangan. Mereka bersama-sama dengan banyak orang berkumpul untuk mendengarkan pengajarannya Paulus. Tahu tidak, Timotius ada di sebelah mana? Dia paling depan. Dia duduk mendengarkan dengan asik sekali apa yang Pak Paulus ceritakan. Tahu apa yang Pak Paulus ceritakan? Tentang keselamatan yang akan dikaruniakan kepada semua orang-orang yang percaya. Pak Paulus semangat sekali bercerita. Dan Timotius terus memperhatikan dengan baik. Akhirnya khotbah itu berakhir. Mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah, apa yang Timotius katakan kepada mamanya? "Mama, kalau nanti aku sudah dewasa, aku kepengen sama seperti Pak Paulus. Mengajar orang banyak tentang kasih Tuhan Yesus. Mengajar orang banyak tentang keselamatan. Tapi saya kan masih muda. Nanti orang-orang tidak akan mendengar. Paling orang bilang, apa kau orang muda? Tahu apa kau?" Tapi adik-adik, tahu tidak? Waktu tadi Pak Paulus mengajar, Pak Paulus itu perhatikan. Ada seorang anak muda duduk di depan, serius sekali memperhatikan Pak Paulus punya khotbah. Dia tanya kepada orang-orang, siapa itu? Dan tiba-tiba waktu Timotius sedang duduk bercerita kepada mamanya, tok, 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 tok. Tuh, ada tamu. Buka pintu. Timotius membuka pintu. Dia kaget sekali. Siapa yang datang, adik-adik? Pak Paulus datang. Pak Paulus datang mencari Timotius. Terus Pak Paulus masuk dan duduk. Pak Paulus bilang, "Nama kamu siapa?" "Timotius," jawabnya. "Tadi saya perhatian kamu serius sekali memperhatikan khotbah saya." "Iya, Pak. Saya sudah kenal Tuhan Yesus sejak saya kecil. Mama saya dan nenek saya selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada saya. Saya ingin sama seperti Pak Paulus,
mengabarkan tentang kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Tapi Pak, saya kan masih terlalu muda. Pak Paulus tahu apa yang menjadi ketakutan Timotius. Terus Pak Paulus katakan, kamu tidak usah khawatir. Walaupun engkau masih terlalu muda, Timotius, orang tidak akan menganggap remeh apa yang engkau katakan. Asal engkau harus memberikan teladan yang baik lewat perilakumu. Engkau harus mengasihi semua orang. Engkau harus berani karena yang engkau katakan adalah kebenaran. Tidak perlu takut, percaya Tuhan pasti menolongmu. Akhirnya adik-adik, Timotius tidak takut lagi, tetapi dia kembali bersemangat. Sebab roh yang Allah berikan kepada Timotius bukan roh yang membuat Timotius takut. Roh yang Tuhan berikan kepada kita semuanya bukan roh untuk menjadi penakut, tetapi roh Allah membuat kita menjadi kuat, menjadi penuh dengan kasih, dan juga dapat menahan diri, tidak cepat marah-marah. Nah, adik-adik, kita semua sudah mengikuti sekolah Alkitab liburan, belajar isi Alkitab. Semua sama dengan Timotius masih muda, tetapi tidak boleh takut untuk memberitakan firman. Apa yang kalian sudah dapatkan di sekolah Alkitab liburan, kita ceritakan juga kepada teman-teman kita yang lain, supaya mereka juga tahu Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus mau kita menyayangi sesama kita, Tuhan Yesus mau kita menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Amin. Nah, adik-adik, meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi Big or Small, Short and Tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Jangan kita berikan yang terkecil, tapi mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk persembahan kita hari ini, kita akan donasikan untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, dan teman-teman kita yang ada di Luwu Utara yang beberapa hari lalu mengalami musibah banjir bandang. Adik-adik boleh mengirimkan donasi adik-adik melalui nomor rekening yang tertera di layar adik-adik. Sambil persembahan kita berikan, mari kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan naikkan doa syafaat. Karena itu semua ambil sikap berdoa.
Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kasih-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh beribadah pada saat ini, ibadah penutupan yang boleh kami laksanakan pada saat ini. Kiranya berkenan kepadamu puji-pujian kami. Cerita Alkitab yang sudah kami dengarkan akan menuntun kami untuk setia menjadi saksi firman-Mu di mana saja kami berada. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati agar dipergunakan sesuai dengan maksudnya, dan semua itu untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terlebih khususnya Tuhan akan dikhususkan bagi orang tua, saudara-saudara kami yang ada di Luwu Utara. Beberapa hari yang lalu tertimpa musibah banjir bandang yang menimpa mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka, menopang mereka, menghibur mereka, bahkan menguatkan mereka sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan menggerakkan setiap kami untuk saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam mengangkat tanggung jawab, biarlah senantiasa dimampukan oleh Tuhan. Juga kami terus berdoa bagi pergumulan yang sedang kami hadapi karena COVID-19. Tuhan terus menopang kami sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dalam pergumulan ini. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul menghadapi sakit penyakit ini, Tuhan pulihkan mereka, dan tangan yang memberi perawatan kepada mereka Tuhan memberkati pula, sehingga dari hari ke hari semuanya boleh berlalu dengan baik, dan kami senantiasa menaikkan puji dan syukur kepadamu. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah menuntun kami semua boleh melewati beberapa hari dalam kegiatan salib. Kiranya pelajaran yang sudah kami terima akan memberi makna dalam kehidupan kami, menambah iman dan pengetahuan sehingga kami semakin bijaksana menjalani kehidupan ini. Kakak-kakak kami yang telah Tuhan pakai memberikan materi, Tuhan terus memberkati mereka sehingga tetap bersukacita dalam mengangkat pelayanan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan terus memberkati anak-anak-Mu di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang sudah mengajar kami berdoa kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, peserta sekolah Alkitab liburan di mana saja kalian berada. Sekarang kita akan mengikuti inisiasi untuk semua alumni Salib SMGT 2020. Karena jumlah kita sangat banyak, maka inisiasi akan diwakili oleh teman-teman kita dari Klasis Pare-Pare. Sekarang, mari kita bersama-sama menuju ke Pare-Pare. Di sana sudah ada Kakak Sakaria. Silahkan. Terima kasih Kakak Ranu. Terima kasih kakak-kakak di Rantepao sebagai simbolisasi inisiasi untuk alumni Salib tahun 2020. Adik-adik, teman-teman dari Klasis Pare-Pare sudah siap. Nah, adik-adik silahkan perkenalkan diri masing-masing dulu. Halo, nama saya Riel dari Jemaat Prapang Klasis Pare-Pare. Halo, nama saya dari Jemaat
Adrakan Klasis Parepare. Halo, anak saya Josi dari Jemaat Klasis Parepare. Hai, nama saya Naisila dari Jemaat Wali Klasis Parepare. Hai, nama saya Dwi Irwana Putri dari Jemaat Wali Klasis Parepare. Nah, terima kasih adik-adik sudah memperkenalkan diri. Kita akan menyapa teman-teman kita, menyapa kakak-kakak semua dengan sapaan salib tahun 2020. Siap? Siap. 1, 2, 3. Kami semua mengikuti salib 2020. Yeay. Adik-adik sudah mengikuti kegiatan salib tahun 2020. Masih ingat ayat hafalannya? Amsal. Oke, Amsal 1 ayat 7. ayat 7. Kita akan ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Tuhan adalah Tuhan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Nah, kita akan menyanyi sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Hafal toh? Masih hafal? Iya, jelas hafal. Kita akan nyanyi sama-sama mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik siap? 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi ya, sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, adik-adik, kita akan mengucapkan janji salib tahun 2020. Masih ingat hafal toh? Hafal. Hafal ya? Baik. Kita akan ucapkan bersama-sama janji alumni salib SMGT tahun 2020. 1, 2, 3. Kami alumni salib SMGT 2020 menyatakan tekad untuk selalu cinta kita, cinta bersama, dan cinta lingkungan. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Yeah. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti inisiasi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore adik-adik. Salam sehat. Kakak berharap semua dalam keadaan bersukacita dan gembira. Kita senang sekali bahwa acara atau kegiatan kita Sekolah Alkitab Liburan sudah selesai. Sejumlah materi telah dibawakan, disampaikan oleh kakak-kakak. Kami
pengurus pusat sangat senang dan bangga karena adik-adik sangat setia dalam mengikuti salib sekolah Alkitab liburan. Kepada semua yang sudah dengan setia mengikuti, kami, kakak-kakak dari pengurus pusat, menyampaikan terima kasih. Sangat senang dan bangga dengan adik-adik sekalian. Kami berharap apa yang sudah diikuti, materi-materi yang sudah diterima, dapat dilakukan, bisa dipakai dalam kegiatan kita, juga dalam pergaulan, juga di tengah-tengah keluarga atau di rumah bersama dengan orang tua. Sekali lagi, selamat untuk semua yang sudah mengikuti dan terima kasih atas kesetiaannya. Kita berdoa mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih Tuhan dalam kegiatan salib. Kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan tetap memelihara dan melindungi kami. Satu kegiatan dalam lingkungan sekolah minggu Gereja Toraja boleh selesai dengan baik, yaitu sekolah Alkitab liburan atau salib. Kiranya adik-adik sekolah minggu diperlengkapi dalam materi-materi yang sudah diterima, dan karena itu akan bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua kakak-kakak yang telah mengambil bahagian mempersiapkan kegiatan ini, menyampaikan atau membawakan materi, juga dukungan dari majelis gereja dan semua pihak. Kiranya mereka terus diberkati. Kami berdoa untuk orang tua, supaya Tuhan tetap mengasihi dalam menuntun dan mendampingi adik-adik di rumah. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang di rumah, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kita percaya dan yakin bahwa kasih setia Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Mari kita berdiri, kita menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sekarang pergilah. Jangan takut bersaksi tentang Tuhan kita melalui kata dan perbuatanmu.
walau engkau masih muda. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi saksi-Mu. Arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah penutupan salib 2020 pada hari ini, Kakak Ranu, Kakak Lina, Kak Yulianus, mengucapkan selamat kepada semua adik-adik. Kita percaya bahwa kita mengakhiri ibadah ini, Tuhan Yesus pasti akan selalu menyertai kita sampai kita bertemu kembali pada salib 2021 yang akan datang. Kita bersama-sama menyanyi Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, sampai di sini ibadah penutupan salib 2020. sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, fantastis, yes. Wah, luar biasa sekali ya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, udah pada kangen gak untuk sekolah minggu? Kangen? Kangen. Sama, kakak juga kangen untuk datang sekolah minggu dengan anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Nah, adik-adik, hari ini kakak punya satu kabar gembira buat kita semua. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang kita sebut dengan New Normal atau kebiasaan baru. Nah, apa sih New Normal itu? New Normal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya kita dapat beraktivitas seperti biasa di luar rumah, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga jaga jarak tentunya. Nah, kabar gembiranya adalah kita sudah bisa sekolah minggu bersama. Yeay! Nah, mau tahu nggak gimana tata cara ibadah sekolah minggu dalam masa new normal ini? Yuk, sama-sama kita lihat videonya. Pertama, sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, pastikan untuk membersihkan ruang ibadah terlebih dahulu dengan cairan disinfektan, terutama meja dan kursi tempat adik-adik sekolah minggu beribadah. Kedua, guru-guru sekolah minggu menyambut adik-adik dan mengarahkan mereka untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gereja.
Halo adik-adik, sebelum kita masuk, kita cuci tangan dulu ya. Silahkan. Pertama, putar kerannya, lalu basahi kedua tangannya. Setelah itu, ambil sedikit sabun. Kedua, gosok telapak tangan kanan dan kiri. Ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Selanjutnya, gosok punggung jarinya, lalu ibu jari kanan, ibu jari kiri, ujung jari kiri, dan ujung jari kanan. Setelah itu, bilas sampai bersih ya. Jangan lupa tutup kerannya dengan siku, lalu keringkan tangannya ya. Ketiga, pastikan juga untuk memeriksa suhu tubuh adik-adik sekolah minggu satu persatu. Jika ada adik-adik yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, segera untuk menghubungi orang tua atau tim gugus COVID-19 di Jemaat. Keempat, dalam satu ruang ibadah maksimal berisi 12 orang dengan jarak minimal 1,5 meter. Adik-adik harus tetap menggunakan masker ya. Kelima, sediakan ruang kesehatan bagi adik-adik yang mungkin tiba-tiba sakit. Adik-adik, jika merasa kurang sehat, lebih baik untuk beribadah sekolah minggu dari rumah ya. Nah, seperti itulah tata cara ibadah sekolah minggu dalam masa new normal ini. Ingat ya, yang boleh melakukan ibadah sekolah minggu hanyalah adik-adik yang tinggal di wilayah zona hijau atau sudah memperoleh izin dari tim gugus tugas COVID-19. Dan juga setelah ibadah langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan singgah kemana-mana ya. Dan juga kita senantiasa menjaga kesehatan, kita berdoa dan kita percaya Tuhan Yesus akan menjaga kita dan akan segera memulihkan dunia ini. Sampai jumpa.